Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'din. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kalian adalah keturunan dari sebagian yang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, meskipun secara fisik perempuan lebih dikatakan lemah, ditambah lagi dengan kodrat seorang perempuan berupa kehamilan, melahirkan, menyusui, dan juga dalam kondisi haid dan nifas, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, yang semua itu merupakan bagian dari keistimewaan yang paling mulia. Hal tersebut tidak menghalangi perempuan untuk turut serta dalam kehidupan, baik yang sifatnya khusus maupun yang sifatnya umum, sebagaimana yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah kepada laki-laki. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Islam mengajarkan bahwa Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah. Allah memerintahkan agar kita bersuci supaya diri kita indah. Allah memerintahkan kita menjaga kebersihan supaya lingkungan kita itu indah. Bagaimana agar perempuan di saat haid dan nifas tetap tampil energik dan menarik di saat haid, dan juga bisa beraktivitas, beramal soleh yang punya nilai yang tinggi walaupun mereka tidak sholat dan juga tidak puasa karena tidak memenuhinya syarat di dalam ketentuan syariat. Maka sebagai perempuan tentunya harus merubah persepsi tentang haid. Persoalan ini sangat penting berkaitan dengan keyakinan sebagian masyarakat terhadap beberapa mitos di seputar haid dan nifas. Ada yang beranggapan bahwa wanita haid itu adalah kotor dan sakit. Bahkan banyak juga yang beranggapan bahwa orang haid itu dapat menjadi lemah alias lemes, sehingga ia memerlukan waktu istirahat dan tidur-tiduran atau malas-malesan lebih banyak porsinya daripada di luar waktu haid. Akibat keyakinan ini, banyak saudara kita yang perempuan yang kurang produktif di saat mereka haid dan nifas. Mereka kurang bersemangat, kurang bergairah, serta kecenderungannya lebih pasif. Nah, untuk itulah maka mitos-mitos tersebut perlu kita kikis. Ya, memang ketika perempuan itu lagi haid tentunya banyak darah yang keluar, maka disinilah perempuan berjuang bagaimana menyediakan makanan-makanan yang bergizi tinggi, yang lebih menjaga kesehatannya, karena
darah sudah banyak yang keluar, tentunya asupan gizi yang masuk itu diharapkan lebih baik ya. Sehingga perempuan yang lagi haid ini bagaimana tetap menjaga kebersihan, menjaga penampilannya agar supaya tidak terkesan mereka itu seperti orang yang lagi sakit. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Yang pertama adalah niat. Perempuan yang lagi haid tidak lepas dari problem meluruskan niat. Karena niat yang salah membuahkan kelemahan iman. Lemahnya iman menimbulkan kelemahan dan kekerdilan jiwa yang bermuara pada kemalasan bekerja dan beramal. Segolongan perempuan haid berniat untuk beristirahat dari berbagai ibadah. Sehingga kalau Allah melarang lewat Rasulnya, perempuan haid tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Nah, alasan inilah yang akhirnya ibadah-ibadah yang lain pun itu jadinya ikut libur. Karena apa? Mereka beranggapan Allah mengistirahatkan mereka dari ibadah salat dan puasa itu bukan berarti ibadah-ibadah yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bukan berarti libur. Akhirnya mereka mengalami futur, kelesuan iman. Nah, untuk itulah maka setan itu seringkali menggoda di saat haid. Memang ada permasalahan yang berkaitan dengan masalah hormonal bagi perempuan yang memang ada perubahan. Namun harusnya disinilah maka perempuan harus kuat. Nah, di samping meluruskan niat, maka perlu yang kedua bekal-bekal mengisi waktu di masa haid. Yang pertama adalah zikrullah. Pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kemudian pada ayat 35 di surat Al-Ahzab, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan balasan yang besar. Jika kita kembali kepada pemahaman tentang zikir, mengingat Allah itu ada 3 macam. Ada bil lisan, bil qalbi, dan bil amal. Nah, secara lisan banyak hal yang harusnya dilakukan oleh perempuan yang lagi haid dan nifas, seperti memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca asma'ul husna, kemudian memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil yang terus dikumandangkan ya ketika orang lagi sholat subuh. Kemudian orang lagi sholat asar, ya bagaimana perempuan itu di saat haid dan nifas jangan sampai melupakan untuk melakukan zikir pagi dan sore. Di saat orang melakukan sholat maghrib, sholat isya, ya bagaimana murajaah ayat-ayat yang telah dihafal, ya seperti
Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian ayat 255 sampai ayat 257 yang dikenal dengan ayat kursi, 3 ayat yang terakhir. Kemudian ada Al-Hasr, 3 ayat yang terakhir. Ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, inilah jangan sampai libur. Kalau masih ada pemahaman yang berbeda ya, bahwa tidak boleh memegang mushaf dan sebagainya. Namun jangan sampai perempuan di saat haid itu putus hubungan dengan Tuhannya ketika tidak melafadzkan ayat-ayat Allah. Disitulah makanya banyak perempuan-perempuan yang masih muda, terutama yang gampang ya istilahnya kesurupan kalau di Jawa ya. Karena apa? Pada saat itu mereka dalam keadaan kosong sehingga gampang dimanfaatkan dari godaan-godaan setan tersebut. Nah, maka kegiatan zikir baik secara lisan itu sangat penting. Kemudian dari hati juga, zikirnya hati untuk banyak introspeksi diri. Yang ketiga adalah zikirnya amal. Nah, zikir amal ini ya itu sangat penting sekali, yang kalau kita tidak menyebut secara lisan, secara hati, bagaimana kita melakukan amal-amal yang sangat bermanfaat dirasakan oleh orang lain dan juga bermanfaat untuk dirinya. Jadi yang selain zikir yaitu misalnya belajar mengajar ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Jadi banyak cara menuntut ilmu yang bisa kita tempuh. Untuk itulah maka kalau kita lihat pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Ni'man nisa'u nisa'ul ansari lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fid din." Sebaik-baik kaum perempuan adalah perempuan Ansor. Mereka tidak tercegah oleh rasa malu untuk belajar mendalami agama. Bila perempuan Ansor meminta jatah waktu kepada Nabi untuk mengajari mereka, adapun tentunya ya kita bisa mengalokasikan waktu untuk tafaqquh fiddin. Kita bisa membentuk majelis taklim atau menyelenggarakan khalaqah ya, tempat di mana kita bisa beraktivitas untuk menambah pengetahuan kita. Belajar dan mengajar itu mendapat anjuran kuat dalam Islam. Pertama-tama Islam menyuruh agar umatnya menjadi pengajar. Kalau tidak mampu, ya jadi pelajar. Kalau tidak mampu, cukup jadi pendengar. Kalau tidak mampu juga, baru sekedar menjadi pencinta ilmu. Mencintai orang yang mengajar, yang belajar, dan yang mendengarkan, itu pun ada balasan dari Allah. Dalam hadis Rasulullah bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian yang mengajarkan Al-Qur'an dan juga belajar Al-Qur'an. Kemudian zikir yang terkait dengan amal, yaitu bagi yang masih gadis yang belum berkeluarga, itu diharapkan berbakti kepada orang tua. Bentuk amal lain yang tak kalah besar balasannya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan di dalam surat Luqman ayat 14, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini momentum yang sangat tepat sekali kalau
kita mengalokasikan waktu sholat 30 menit, kemudian 5 kali sehari ya, tentunya ada berapa waktu itu sekitar 2,5 jam kita fokuskan yang tidak biasa membantu orang tuanya, maka di saat orang tuanya lagi sholat biar fokus, misalnya menyiapkan makanan ya, atau membantu ya membersihkan rumah dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana bagi yang perempuan yang sudah berkeluarga? Ini tentunya berkhidmat kepada suami ya, seperti mentaati suami dalam kebaikan ya. Apabila seorang perempuan telah menjalankan sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka itu bagian daripada ciri perempuan yang masuk surga. Jadi ini Rasulullah pernah membandingkan balasan ketaatan tersebut sejalan dengan balasan jihad fi sabilillah pada masa Rasulullah. Ada beberapa hal yang juga perlu ditingkatkan ya, misalnya tidak pernah menyiapkan ya untuk bekal suaminya ya ketika mau berangkat ke kantor karena sama-sama aktivis misalnya. Nah, di saat haid maka luangkan, kalau orang sedang sholat subuh ya, maka perempuan bukan bermalas-malasan yang lagi haid dan nifas, maka di sini digunakan untuk ya sambil zikir pagi. Setelah itu maka gunakanlah untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya ya. Jadi jika setiap hari misalnya ada asisten rumah tangga yang melakukan, maka bagaimana di saat haid ya, dalam sebulan sekali ya, itu ada masakan khusus yang dimasak oleh istri. Nah, kemudian bagaimana menjaga hak suami dan mengatur rumah serta mendidik anak ya. Jadi ketika lagi haid ya, kalau kita perhatikan sungguh dahsyat ya amanah yang dipikul seorang perempuan sebagai istri, kehebatan peranan yang harus dimainkannya juga tercermin dalam riwayat Aisyah. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang paling berhak atas perempuan? Beliau menjawab, suaminya. Aku bertanya lagi, siapa yang paling berhak atas lelaki? Beliau menjawab, ibunya. Kalau kita perhatikan sahabat Nabi yang ketika aktivitas mereka ya, misalnya dengan menyampaikan riwayat Asma binti Abu Bakar untuk sekedar mengambil ibrah, Asma bertutur, yang ini perlu kita perhatikan, Zubair menikahi saya, kata Asma, dan dia tidak punya sedikit pun harta di bumi ini kecuali kuda dan untanya. Maka saya harus memberi makan kudanya dan mengendalikannya, menumbuk gandum untuk untanya, dan mencari air dan mengaduknya. Saya membawa gandum di atas kepalaku dari tempat sejauh 2 atau 3 farsah, kira-kira perjalanan 1 jam. Sehingga Abu Bakar mengirim seorang pembantu dan dia cukup membantu saya untuk mengurusi kuda. Jadi perempuan di masa Rasulullah ketika suaminya tidak memiliki kecukupan di dalam menafkahi keluarganya, maka perempuan bukan malah mengungkit-ungkit atau mencela suaminya, lebih-lebih menebar aibnya ya, maka justru kehadiran perempuan
pada saat haid dan nifas, ya, bagaimana di saat orang lagi sholat, ya, kita gunakan untuk membantu keluarganya sehingga setidaknya meringankan dari yang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi perempuan yang mampu meminit waktu di saat kita tidak melakukan ibadah sholat, bagaimana kita isi dengan aktivitas yang lain yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara zikrullah, banyak mengingat Allah, baik secara lisan, hati, dan perbuatan. Yang perbuatan di sini bagaimana belajar dan mengajar, bagaimana jika jadi seorang putri, ya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tuanya, meringankan, ya, pekerjaan orang tuanya. Yang ketiga, ketika sudah menikah dan berkeluarga, bagaimana berkhidmat pada suami dan keluarganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.